Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu, embun masih menempel di dedaunan halaman kecil rumah sederhana milik Henny dan Jaka. Suara ayam berkokok bersahutan dari kejauhan, menandai awal hari baru. Dari dapur mungil dengan dinding catnya yang mulai mengelupas, aroma nasi hangat dan sambal terasi buatan Henny perlahan memenuhi udara. Wanita itu bergerak pelan, masih mengenakan daster lusuh berwarna biru muda, rambutnya diikat sederhana. Ia menyiapkan sarapan dengan hati-hati, seolah setiap gerakan adalah bentuk cinta yang tak pernah habis meski kadang tak dihargai. "Mas, sudah bangun?" panggilnya lembut sambil menyiapkan kopi di meja makan kecil. Tak ada jawaban. Henny tersenyum kecil. Sudah terbiasa. Ia tahu suaminya mungkin masih tidur atau sekadar malas menanggapi. Beberapa menit kemudian, suara langkah berat terdengar dari kamar. Jaka keluar dengan kemeja kusut yang belum disetrika sempurna. Wajahnya datar, tanpa senyum. "Mas, sudah siap sarapannya? Ini aku gorengin tempe kesukaan Mas," ujar Henny dengan lembut, matanya penuh harap agar pagi mereka terasa hangat seperti dulu. Namun Jaka hanya duduk, mengambil koran, dan bergumam. "Tempe lagi? Gak ada makanan lain yang lebih layak sedikit?" Ucapan itu menampar hati Henny lebih keras dari apapun. Ia terdiam, mencoba menelan rasa perih di dadanya. "Maaf, Mas, uang belanja kemarin belum cukup. Nanti aku belanja lagi, ya?" jawabnya pelan, berusaha tetap tenang. Jaka mendengus, meletakkan sendok dengan keras di meja. "Sudah berapa tahun kita nikah, Hen? Tapi hidup gini-gini aja. Lihat tuh istri rekan-rekan kerjaku, modis, cantik, tahu gaya. Kamu malah sibuk di dapur setiap hari." Henny menunduk, senyumnya perlahan hilang. Ia tahu Jaka berubah. Dulu, saat awal menikah, pria itu hangat, penuh perhatian, dan selalu bersyukur atas kesederhanaan mereka. Tapi sejak karirnya naik menjadi manajer di perusahaan besar, tutur katanya mulai tajam, gengsinya menanjak. "Mas, aku cuma ingin kita tetap hidup tenang. Gak perlu mewah, asal bahagia," ucap Henny, suaranya nyaris bergetar. Jaka tidak menjawab. Ia berdiri, merapikan jasnya di depan cermin kecil dekat pintu. "Bahagia gak bisa cuma pakai doa, Hen. Orang juga lihat dari penampilan. Kamu tuh, bisa gak sih sedikit berdandan? Jangan kayak pembantu tiap hari." Henny terdiam. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari yang bisa ia tunjukkan. Ia menatap pantulan suaminya di cermin, lalu menunduk, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Setelah Jaka pergi, suara mesin mobil terdengar meninggalkan halaman. "Seng." Henny berdiri sendirian di ruang makan, menatap dua piring nasi yang tak disentuh. Ia menarik napas panjang, mencoba tersenyum walau hanya untuk dirinya sendiri. "Gak apa-apa, Hen. Kamu kuat," bisiknya pelan, seolah menenangkan hati yang sudah retak perlahan. Siang harinya, Henny keluar ke pasar membawa tas belanja kain. Ia menyapa para pedagang dengan sopan, menawar harga dengan senyum. Semua orang mengenalnya sebagai wanita baik dan sederhana. "Bu Henny, gak pernah marah ya? Enak banget mukanya selalu adem," celetuk seorang penjual sayur. Henny tertawa kecil. "Kalau marah nanti tambah tua, Bu," jawabnya bercanda, walau di balik tawa itu ada duka yang tak terlihat. Saat sore tiba, ia duduk di teras kecil rumahnya, memandangi langit yang mulai jingga. Ia memegang foto pernikahannya dengan Jaka. Dulu mereka tampak begitu bahagia. "Mas, dulu kamu janji mau selalu jagain aku," gumamnya pelan. Matanya berkaca-kaca, tapi ia cepat menyekanya dengan ujung kerudung. Ia tahu hidup tak selalu seperti dongeng. Tapi ia masih ingin percaya bahwa cinta bisa kembali jika ia cukup sabar. Malam itu, Henny duduk sendirian di ruang tamu menunggu Jaka pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, tapi suara mobil belum terdengar. Ponselnya berdering, pesan dari Jaka. "Lembur. Jangan tunggu." Padahal sudah 2 minggu berturut-turut pesan itu datang dengan alasan yang sama. Henny memandang layar ponselnya lama sekali. Ia tahu ada yang berubah, tapi belum siap mengakuinya. Ia menatap jendela,
ke arah jalanan sepi di luar rumah. Dalam hatinya, ada rasa takut yang perlahan tumbuh. Takut kehilangan suami yang ia cintai, dan lebih takut lagi jika cintanya selama ini ternyata hanya satu arah. Malam semakin larut. Angin berhembus lembut. Henny masih duduk di kursinya, memeluk dirinya sendiri. Dalam kesunyian itu, ia berdoa lirih. Ya Tuhan, kalau memang aku harus kuat, tolong bantu aku bertahan. Dan dari kejauhan, suara mobil Jaka akhirnya terdengar. Namun bukan suara yang menenangkan hati, melainkan suara yang kelak akan membuka luka yang jauh lebih dalam. Sudah hampir sebulan berlalu sejak pagi-pagi hening yang selalu diisi dengan keluhan Jaka. Henny tetap berusaha tersenyum, tetap menyiapkan sarapan, tetap mencuci dan menyetrika kemeja suaminya dengan penuh kasih. Namun setiap hari, ada sesuatu yang semakin terasa aneh. Jaka kini jarang pulang sebelum tengah malam. Awalnya ia mengatakan lembur, tapi entah kenapa aroma tubuhnya selalu berbeda ketika pulang, campuran parfum wanita dan asap rokok yang tidak biasa. Suatu malam, Henny yang menunggu di ruang tamu mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Ia bergegas berdiri, tersenyum lega. Tapi begitu pintu dibuka, yang datang adalah Jaka dengan wajah letih dan suara dingin. "Mas, sudah makan? Aku simpenin sup ayam, masih hangat," ujar Henny dengan nada lembut. Jaka melempar jasnya ke sofa, lalu menatap Henny dari ujung kepala hingga kaki. "Hen, kamu gak capek pakai daster terus tiap hari? Lihatlah diri kamu. Gak ada menarik-menariknya sama sekali." Henny terdiam. Ia mencoba tertawa kecil. "Hehe, nanti aku beli baju baru, Mas." Namun Jaka justru mendengus pelan. "Ya beli aja. Aku males punya istri yang gak bisa jaga penampilan." Di kantor, semua istri rekan-rekan itu tahu cara bawa diri. Cantik, elegan. Kamu? Kayak pembantu di rumah sendiri. Setelah berkata begitu, Jaka langsung menuju kamar tanpa menoleh lagi. Henny berdiri mematung di ruang tamu, hanya menatap punggung suaminya. Kalimat itu menggema di kepalanya berulang kali. Beberapa hari kemudian, Henny mencoba sesuatu yang jarang ia lakukan. Ia berdandan sederhana, memakai kebaya pastel yang dulu pernah Jaka belikan saat awal menikah. Ia ingin menyenangkan hati suaminya, berharap bisa melihat senyum hangat yang dulu membuatnya jatuh cinta. Saat Jaka pulang sore itu, Henny menyambutnya dengan wajah berseri. "Mas, aku masak makanan kesukaanmu, soto ayam. Aku juga pakai baju yang Mas suka dulu," katanya sambil tersenyum penuh harap. Namun Jaka hanya menatapnya sekilas, lalu tertawa kecil. "Tuhan, Hen, kamu ngapain sih? Bukannya tambah cantik malah kayak mau kondangan kampung." Nada suaranya merendahkan, seperti pisau yang menggores halus namun dalam. Senyum di wajah Henny perlahan hilang. Ia menunduk, tangannya gemetar. "Oh, maaf, Mas. Aku cuma pengin." "Udahlah," potong Jaka. "Gak usah aneh-aneh. Kamu gak cocok tampil kayak gitu. Mending ya, urus aja rumah. Jangan sok-sokan tampil elegan." Setelah itu Jaka pergi ke kamar dan mengunci diri, meninggalkan Henny sendirian di meja makan dengan 2 piring soto yang masih mengepul. Uapnya menipis perlahan, sama seperti harapan dalam hatinya. Hari-hari berikutnya, jarak antara mereka semakin terasa. Jaka lebih sering memandangi ponselnya daripada berbicara dengan istrinya. Ia sering tersenyum sendiri, lalu buru-buru menutup layar ketika Henny mendekat. "Mas, itu siapa?" tanya Henny pelan suatu malam. "Teman kantor," jawab Jaka singkat, tanpa menatap wajahnya. Henny mencoba percaya. Ia berusaha tidak mencurigai, meski hatinya mulai menolak. Namun ada malam-malam di mana ia mendengar Jaka tertawa kecil saat menerima telepon di teras rumah, berbicara pelan dengan nada lembut, nada yang sudah lama tak ia dengar diarahkan padanya. Ia hanya bisa menatap dari jendela, menahan air mata agar tidak jatuh. Dalam hati, ia berbisik, "Kalau Mas bahagia, aku juga bahagia." Tapi kata-kata itu terasa hambar ketika pagi tiba dan Jaka tak lagi berpamitan dengan ciuman di kening seperti dulu. Kini hanya ucapan datar, "Aku berangkat." Suatu hari, tetangga dekat mereka, Busri, datang berkunjung. "Henny, kamu baik-baik aja? Aku sering lihat Mas Jaka di mobil bareng perempuan." "Loh, anak kantor kali ya?" katanya dengan nada hati-hati. Henny tersenyum kikuk.
Walau dalam dadanya jantung berdetak cepat. Mungkin teman kantor, Bu. Mas Jaka kan sering lembur. Bu Sri hanya menghela napas. Ya sudahlah, semoga gak ada apa-apa. Kamu sabar ya, Hen? Setelah tetangganya pulang, Henny duduk di kursi ruang tamu sendirian. Pandangannya kosong. Perlahan air mata jatuh di pipinya. Ia tak berani menyimpulkan apapun, tapi hatinya sudah tahu, ada sesuatu yang mulai runtuh di dalam rumah ini. Malam itu, Jaka pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya tampak cerah, berbeda dari biasanya. Henny menyambut di depan pintu seperti biasa. Mas, aku tungguin dari tadi. Mau aku ambilin air hangat buat mandi? Namun Jaka hanya berkata datar, gak usah repot. Aku udah mandi di luar. Lalu ia berjalan ke kamar, sementara aroma parfum asing kembali tercium. Kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Aroma bunga lembut yang tidak pernah digunakan Henny. Henny mematung di ruang tamu. Kedua tangannya mengepal tanpa sadar. Dadanya sesak. Untuk pertama kalinya, ia merasa marah. Tapi bukan kepada Jaka, melainkan pada dirinya sendiri karena terus diam, terus menunggu cinta yang perlahan hilang. Malam itu, ia berbaring di ranjang tanpa suara, menatap langit-langit kamar yang gelap. Sementara di sampingnya, Jaka tertidur pulas, dengan senyum kecil di bibirnya, senyum yang bukan untuknya. Dan di dalam hati kecilnya, Henny tahu, badai itu sudah mulai datang. Pagi itu, Jaka berangkat kerja lebih awal dari biasanya. Ia tampak rapi dengan jas abu-abu barunya, parfum menempel kuat di tubuhnya. Sementara Henny hanya bisa berdiri di depan pintu, seperti biasa, sambil melambaikan tangan. Namun kali ini, Jaka bahkan tidak menoleh. Mobil hitam itu meluncur pergi, meninggalkan kepulan debu di jalan sempit depan rumah. Henny menarik napas panjang, mencoba menguatkan hati. Ia tak tahu bahwa pagi itu menjadi awal dari sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupnya. Di kantor, suasana tampak berbeda sejak hadirnya Dina. Wanita muda berusia 26 tahun, rekan kerja baru Jaka. Dina dikenal cerdas, luwes, dan tentu saja, cantik memikat. Rambut hitam panjangnya selalu tertata, bibirnya merah muda. Senyumnya mampu membuat ruangan seolah berputar. Sejak hari pertama bekerja, ia dengan cepat menjadi pusat perhatian para pria, termasuk Jaka. Awalnya, hubungan mereka hanya sebatas profesional. Dina kerap meminta bantuan pada Jaka untuk urusan pekerjaan, menandatangani dokumen, memeriksa laporan, atau membantunya memahami sistem perusahaan. Namun lambat laun, batas profesional itu mulai memudar. Mas Jaka, terima kasih ya sudah bantuin aku lembur semalam, kata Dina dengan suara lembut suatu sore di ruang kerja. Ia menatap Jaka dengan tatapan mata yang penuh arti. Jaka tersenyum kecil. Ah, gak apa-apa, Dina. Namanya juga rekan kerja. Tapi aku jadi gak enak. Gimana kalau aku traktir makan siang besok? Ucap Dina sambil tersenyum menggoda. Jaka berpikir sejenak. Dalam hatinya, ada perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Diperhatikan, dianggap penting, dan disanjung. Sesuatu yang sudah tak ia dapat dari Henny, atau setidaknya begitu pikirnya. Keesokan harinya, mereka makan siang bersama di sebuah restoran kecil tak jauh dari kantor. Obrolan awalnya ringan, tentang pekerjaan, tapi kemudian beralih ke hal-hal pribadi. Dina bercerita tentang masa lalunya, tentang impian dan kesepiannya. Ia tahu betul bagaimana memainkan perasaan lawan bicaranya. Dan Jaka, yang sedang haus akan perhatian, perlahan jatuh dalam jebakan lembut itu. Mas Jaka, Mas tuh tipe pria yang jarang ada, ucap Dina dengan senyum yang menawan. Kerja keras, tanggung jawab, dan dewasa banget. Kata-kata itu membuat dada Jaka mengembang. Sesuatu yang dulu ia harapkan keluar dari mulut Henny, kini ia dengar dari wanita lain. Sejak hari itu, mereka makin sering bersama. Lembur malam yang dulunya benar-benar untuk pekerjaan kini berubah menjadi momen makan malam, bercanda, bahkan bergandengan tangan di parkiran sepi. Sementara itu, di rumah, Henny masih menunggu. Ia menatap jam dinding yang berdetak pelan, pukul 10 malam. Belum pulang lagi, gumamnya pelan, menatap ponsel yang sunyi tanpa pesan. Di meja makan, sepiring sayur asem yang sudah dingin masih utuh. Ia menatapnya lama, lalu perlahan memindahkannya ke tudung saji. Malam itu,
Sebelum tidur, ia mencoba menghubungi Jaka. Tapi panggilannya ditolak. Ia menunggu, menunggu, dan menunggu. Sampai akhirnya tertidur dengan air mata di pipi. Hari-hari berikutnya, perubahan Jaka semakin jelas. Ia kini sering pulang lewat tengah malam, atau bahkan tidak pulang sama sekali dengan alasan rapat luar kota. Pakaian kerjanya beraroma parfum perempuan. Dan yang paling menyakitkan, ia mulai bersikap seolah Henny tidak ada. Mas, minggu depan ulang tahun pernikahan kita. Aku pikir. Hen, potong Jaka dengan nada ketus. Aku sibuk. Jangan bahas hal gak penting. Sekarang bukan waktunya ngomongin begituan. Henny menatap suaminya dalam diam. Hatinya remuk, tapi ia hanya mengangguk. Iya, Mas. Ia pergi ke dapur dengan langkah pelan, menahan air mata agar tidak terlihat. Suatu sore, ketika Henny membersihkan rumah, ia menemukan secari kertas di saku jas Jaka yang tergantung di kursi. Tulisan tangan rapi dengan tinta merah muda. Makasih ya Mas, malam kemarin luar biasa. Aku suka banget ngobrol sama Mas. Dina tanda ciuman. Tangan Henny bergetar hebat. Surat kecil itu terasa lebih berat dari batu besar di dadanya. Ia duduk di lantai, menatap tulisan itu lama. Jantungnya berdegup kencang, matanya panas. Tapi bukannya marah, ia justru menangis diam-diam sambil menggenggam kertas itu erat-erat. Mas, apa salahku sampai Mas berubah sejauh ini? Bisiknya pelan. Di kantor, hubungan Jaka dan Dina semakin terbuka. Mereka kini sering terlihat bersama. Beberapa rekan kerja mulai berbisik-bisik, namun Jaka tak peduli. Ia merasa muda kembali, merasa hidupnya penuh warna. Sementara Dina menikmati setiap momen. Baginya, Jaka bukan sekadar pria, tapi tangga menuju kehidupan mewah yang ia idamkan. Suatu malam, setelah makan malam di restoran mewah, Dina menatap Jaka sambil memainkan rambutnya. Mas, kapan aku bisa kenalan sama istri Mas? Penasaran deh, kayak apa sih orangnya? Jaka tertawa kecil. Ah, gak penting. Dia cuma wanita kampung. Gak akan nyambung sama kamu. Dina tersenyum puas. Sementara di sudut pikirannya, Henny, wanita yang ia belum kenal, sedang duduk di rumah dengan hati yang perlahan hancur. Malam itu, hujan turun pelan di luar jendela rumah kecil itu. Henny berdiri di depan jendela, menatap kosong ke jalanan sepi. Air matanya jatuh perlahan. Ia tidak tahu harus apa, tapi dalam hatinya, ada suara kecil yang mulai tumbuh. Bukan suara cinta, tapi suara luka yang pelan-pelan berubah menjadi kekuatan. Dan ia tidak tahu bahwa luka itu kelak akan menjadi alasan mengapa seluruh hidup mereka akan berbalik arah. Sejak kehadiran Dina, kehidupan rumah tangga Henny mulai terasa asing baginya. Dulu, rumah kecil mereka selalu dipenuhi dengan canda tawa, aroma masakan dari dapur, dan suara Jaka yang bercerita tentang pekerjaannya sambil menyeruput kopi buatan Henny. Tapi kini, suasana itu perlahan memudar. Rumah yang sama kini terasa dingin, sepi, dan penuh jarak yang tak terlihat. Pagi itu, Henny menyiapkan sarapan seperti biasa, nasi goreng sederhana dengan telur dadar kesukaan Jaka. Namun, kali ini ia hanya menatap meja makan kosong. Sudah hampir seminggu suaminya tak pernah sarapan di rumah. Katanya, ada rapat pagi di kantor. Padahal Henny tahu dari bisik-bisik tetangga, Jaka sering terlihat di sebuah kafe bersama wanita muda berwajah cantik dan berpakaian mewah, Dina. Saat Jaka akhirnya pulang malam itu, Henny menyambutnya dengan senyum tipis meski matanya sayu. Mas, sudah makan? Tanyanya lembut. Jaka hanya mengangguk singkat, menaruh tas, dan langsung menuju kamar tanpa menatap Henny. Sudah, di luar, jawabnya dingin. Henny menunduk. Ia tak lagi dihiraukan seperti dulu. Seringkali, ia berbicara tapi tidak dijawab. Ia bercerita tapi tak didengar. Bahkan, Henny pernah mendengar suara tawa Jaka di kamar mandi saat sedang menelpon seseorang. Dan meski ia tak ingin berpikir buruk, instingnya sebagai istri mengatakan sesuatu sudah berubah. Beberapa hari kemudian, Jaka mulai jarang pulang. Katanya, lembur. Tapi uang yang dibawa pulang tak bertambah, malah justru menipis. Henny mulai mencurigai, tapi ia masih menahan diri. Ia masih percaya pada suaminya, masih berusaha menutup telinga dari gosip tetangga yang mulai menyudutkan. Suatu malam, Henny mencoba berbicara. Mas,
Aku perhatikan akhir-akhir ini Mas sering pulang malam. Ada sesuatu di kantor? Jaka menatapnya tajam. Kamu kenapa sih, Hen? Curigaan terus? Aku kerja cari uang buat kamu, buat rumah ini juga. Henny terdiam. Aku cuma khawatir, Mas. Udah, jangan banyak omong. Aku capek. Sahut Jaka sambil menepis tangan Henny yang hendak menyentuh lengannya. Sejak malam itu, Henny tahu bahwa kehangatan di rumah mereka benar-benar sudah pudar. Ia mencoba bertahan. Ia tetap melakukan kewajibannya, menyiapkan makan, mencuci pakaian, menjaga kebersihan rumah. Tapi tak sekalipun Jaka menunjukkan rasa terima kasih. Sebaliknya, yang ia dapat hanyalah kritik. Masakan kamu asin banget. Gimana sih? Aturan rumah ini berantakan terus. Apa kerja kamu seharian di rumah? Dan setiap kata itu menambah luka di hati Henny. Yang paling menyakitkan, Jaka mulai membanding-bandingkan dirinya dengan Dina secara terang-terangan. Dina itu pinter, Hen. Dia bantu aku banyak di kantor. Penampilannya juga rapi, elegan. Kamu coba deh belajar sedikit biar nggak kelihatan, kampungan. Ucapnya suatu sore sambil melirik Henny dari ujung kepala ke kaki. Kata, kampungan, itu seperti belati yang menusuk. Henny memang bukan wanita modern seperti Dina. Ia sederhana, mengenakan daster di rumah, rambutnya sering dikuncir seadanya. Tapi di balik kesederhanaannya, ia selalu tulus dan penuh kasih. Namun rupanya, di mata Jaka, semua itu tak lagi cukup. Malamnya, Henny menangis diam-diam di kamarnya. Ia memeluk bantal dan berdoa, berharap semuanya hanyalah sementara. Bahwa mungkin Jaka hanya sedang terpengaruh suasana kerja atau tekanan hidup. Tapi jauh di dalam hatinya, ia mulai merasakan ketakutan besar. Ketakutan kehilangan suaminya yang dulu begitu ia cintai. Hari demi hari berlalu, dan Henny semakin tersisih. Jaka tak lagi meminta pendapatnya tentang apapun. Bahkan saat membahas rencana masa depan, nama Henny tak pernah disebut. Mas, bulan depan kontrakan kita habis. Mau diperpanjang? Tanya Henny pelan. Lihat nanti aja. Aku lagi mikir mau pindah. Jawab Jaka tanpa menatapnya. Pindah? Pindah kemana, Mas? Ya nanti aku kasih tahu. Kamu nggak usah banyak tanya. Jawaban itu membuat dada Henny sesak. Ia tahu arah pembicaraan Jaka. Ia tahu siapa yang menjadi alasan dibalik keinginannya pindah. Tetangga pun mulai menjauh. Mereka tahu sesuatu, tapi tak ada yang berani bicara. Henny hanya bisa menunduk setiap kali mendengar bisik-bisik di warung atau tatapan iba dari orang-orang sekitar. Namun, di tengah keterpurukan itu, Henny berusaha tetap kuat. Ia mulai menulis diari kecil, mencatat perasaan dan setiap kejadian. Dalam tulisannya, ia mencurahkan segalanya, rasa kecewa, luka, dan cinta yang masih tersisa untuk suaminya. Malam itu, setelah lama menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding, Henny berbisik lirih. Kalau benar Mas sudah berubah, aku nggak akan memaksa. Tapi tolong, jangan hina aku di depan orang lain. Aku masih istrimu, Mas. Masih. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tak tahu bahwa doa dan kesabarannya malam itu akan menjadi saksi awal dari kebangkitan besar yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu, langit tampak cerah. Tapi hati Henny justru terasa berat. Sudah beberapa hari ini Jaka semakin jarang pulang. Dan sekalinya pulang pun hanya untuk mengambil pakaian bersih. Tak ada sapaan, tak ada tatapan. Semua terasa asing. Namun hari ini berbeda. Seorang tetangga, Bu Yuni, datang tergopoh-gopoh ke rumah sambil membawa kabar. Henny, kamu tahu nggak? Mas Jaka lagi di acara kantor di Hotel Grand Merdeka. Ramai banget. Katanya dia datang sama cewek cantik. Kayaknya bukan orang kantor deh. Henny terdiam. Ia tahu siapa wanita itu. Dina. Nama itu kini seolah jadi bayangan hitam yang terus menghantui pikirannya. Ah, mungkin salah lihat, Bu. Ucap Henny berusaha tersenyum meski bibirnya bergetar. Tapi begitu Bu Yuni pulang, Henny hanya duduk lama di kursi ruang tamu, menatap kosong. Ada perasaan sesak yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu, jika terus diam, hatinya akan hancur. Untuk pertama kalinya, Henny bertekad akan menemui Jaka secara langsung, bukan untuk menuduh,
tapi untuk mencari kepastian. Dengan pakaian sederhana dan wajah polos tanpa riasan, ia berangkat menuju hotel itu. Suasana hotel siang itu ramai. Lobi dipenuhi orang-orang berpakaian rapi. Beberapa mengenakan jas, beberapa lainnya gaun elegan. Henny merasa canggung melangkah di antara mereka, tapi hatinya sudah bulat. Ia bertanya pada resepsionis, lalu diarahkan ke aula besar tempat acara kantor Jaka berlangsung. Begitu pintu aula terbuka, suara tawa dan musik menggema. Di tengah ruangan, Henny melihat Jaka berdiri dengan pakaian rapi, bersama seorang wanita cantik bergaun merah muda. Wanita itu tersenyum anggun, memegang tangan Jaka dengan manja. Dan semua mata di sekitar mereka menatap penuh kekaguman. Itulah Dina. Langkah Henny perlahan terhenti. Dadanya bergetar hebat. Ia menelan ludah, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Mas Jaka, panggilnya pelan. Semua orang menoleh. Suasana yang semula ramai mendadak hening. Dina melirik Henny dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. Oh, ini ya, istri kamu, Mas? Katanya sambil tersenyum sinis. Jaka langsung menegang. Ia menatap Henny dengan wajah marah, bukan terkejut. Ngapain kamu di sini, Henny? Suaranya meninggi. Henny terpaku. Aku cuma mau bicara, Mas. Aku. Ngapain kamu di sini, wanita jelek? Bentak Jaka dengan suara keras yang menggema di seluruh ruangan. Bikin malu saja di depan teman-temanku. Aku udah bilang jangan ikut campur urusan kerjaanku. Tawa kecil mulai terdengar dari beberapa tamu. Dina menutup mulutnya pura-pura sopan, tapi senyumnya jelas mengejek. Henny menatap Jaka, air matanya mulai jatuh. Mas, aku cuma ingin bicara baik-baik. Aku istrimu. Istri? Kata Jaka sinis. Istri macam apa kamu? Lihat penampilanmu. Kampungan, gak tahu diri, dan cuma bisa nyusahin. Semua orang menatap mereka. Beberapa berbisik, beberapa menahan tawa. Henny menggigit bibirnya. Ia ingin menjelaskan, ingin membela diri, tapi suaranya tercekat. Mas, jangan bilang begitu di depan orang banyak, ucapnya pelan. Namun Jaka malah mendengus, menatapnya dari atas ke bawah. Kalau kamu tahu malu, kamu gak akan datang ke sini pakai baju murahan kayak gitu. Aku ini manajer. Hen? Aku malu punya istri kayak kamu. Kalimat itu menghantam hati Henny seperti pisau. Ruangan terasa berputar. Ia menatap Jaka dengan tatapan kosong, seolah tak percaya orang yang dulu ia cintai kini berubah jadi sosok asing yang tega meremukkan harga dirinya di depan orang banyak. Dina menautkan lengannya di tangan Jaka sambil berkata manja. Mas, jangan marah. Kasihan dia. Mungkin dia cuma kangen. Namun nadanya jelas mengejek, seolah menampar Henny berkali-kali. Henny menunduk. Ia tak sanggup menatap siapapun. Suara tawa, bisikan, dan ejekan di sekitarnya terasa begitu menusuk telinga. Dengan langkah gontai, ia berbalik pergi tanpa menoleh lagi. Begitu sampai di luar aula, air matanya tumpah tanpa bisa dibendung. Ia berjalan di antara orang-orang yang menatap iba, menuju jalan raya dengan langkah gemetar. Dunia seolah runtuh. Cinta, harga diri, semuanya hancur dalam sekejap. Malam itu, Henny mengemasi beberapa pakaian dan duduk sendirian di teras rumah. Langit sudah gelap, tapi pikirannya tetap terang. Untuk pertama kalinya, ia melihat kenyataan tanpa selubung cinta. Ia sadar, Jaka bukan lagi suaminya yang dulu. Dan jika selama ini ia bertahan karena cinta, maka malam itu ia memilih bertahan karena harga diri. Baik, Mas Jaka. Bisiknya pelan sambil menatap ke arah gelap jalanan. Kalau menurutmu aku bikin malu, mulai besok, aku akan tunjukkan siapa yang seharusnya malu. Di balik kesedihannya, muncul sesuatu yang baru dalam diri Henny, keteguhan. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tapi malam itu, Henny berjanji akan berdiri lagi, bukan untuk Jaka, bukan untuk membuktikan cinta, tapi untuk memulihkan martabatnya yang telah diinjak di depan semua orang. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Henny. Ia duduk di tepi ranjang dengan mata sembab, menatap kosong ke arah foto pernikahannya yang tergantung di dinding. Foto itu, yang dulu menjadi simbol cinta dan kebahagiaan, kini hanya mengingatkan pada luka dan penghinaan. Kata-kata Jaka terus terngiang di kepalanya seperti gema yang tak mau pergi. Ngapain kamu di sini,
Wanita jelek, bikin malu saja. Ia menggenggam erat ujung selimutnya, berusaha menahan air mata yang kembali jatuh. Selama ini, ia sudah melakukan segalanya untuk mempertahankan rumah tangga itu. Bersabar, berdoa, berusaha memahami, bahkan menahan sakit hati setiap kali Jaka meninggikan suara atau melontarkan kata-kata kasar. Tapi malam itu, sabarnya seolah mencapai batas terakhir. Henny sadar, cinta saja tidak cukup jika tak ada lagi penghormatan. Pagi harinya, Henny bangun dengan wajah pucat tapi mata yang lebih tenang. Ia berjalan ke dapur, membuat teh hangat, lalu duduk di kursi yang selama ini jadi tempat favoritnya bersama Jaka. Seng. Tak ada lagi suara langkah suaminya, tak ada aroma kopi pagi. Tapi entah mengapa, Henny justru merasa sedikit lega. Ia membuka laptop lamanya. Sudah lama ia tak menyentuh benda itu. Dulu, sebelum menikah, Henny sempat bekerja di perusahaan properti milik pamannya. Namun setelah menikah, ia berhenti karena Jaka memintanya fokus menjadi ibu rumah tangga. Saat itu Henny menuruti tanpa banyak tanya. Ia pikir, mendukung suami adalah bentuk cinta. Tapi kini, ia sadar betapa besar pengorbanannya, dan betapa Jaka telah melupakan semua itu. Tangannya mulai mengetik sesuatu. Bukan surat cinta, bukan juga pesan marah. Tapi sebuah surat resmi. Surat pengunduran diri dari rumah tangga yang sudah tidak lagi menghargai cinta. Ia menulis dengan tenang. Setiap kata mengalir dari luka yang dalam. Namun di tengah-tengah tulisannya, matanya tertuju pada map biru di pojok lemari. Map itu berisi dokumen penting, sertifikat rumah, rekening bersama, dan beberapa surat warisan dari almarhum ayahnya. Henny teringat sesuatu. Sebelum menikah, almarhum ayahnya pernah berkata, "Nak, jangan pernah lepaskan semua atas nama orang lain. Hidup bisa berubah, tapi dokumen tak bisa berbohong." Saat itu Henny tidak paham maksudnya. Tapi kini, ucapan itu terasa seperti peringatan yang baru ia sadari. Ia membuka map itu satu persatu, dan matanya terbelalak. Semua aset yang selama ini mereka tempati masih atas nama dirinya. Rumah, kendaraan, bahkan modal usaha yang digunakan Jaka untuk memulai karirnya dulu. Semuanya berasal dari warisan ayahnya yang diserahkan atas nama Henny. Air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih. Ada rasa perih bercampur tekad dalam tatapannya. Beberapa hari kemudian, Jaka tidak juga pulang. Dari kabar tetangga, ia kini tinggal di apartemen bersama Dina. Henny hanya tersenyum pahit mendengarnya. Bukannya marah, tapi ia tahu, waktu akan berbicara sendiri. Ia mulai menyiapkan langkah baru. Pertama, ia menemui notaris keluarga yang dulu sempat mengurus surat warisan ayahnya. Dengan bantuan notaris itu, ia melakukan perubahan hak kepemilikan dan akses rekening bersama. Ia memindahkan semua aset ke rekening pribadinya. Dan tanpa sepengetahuan Jaka, semua dokumen hukum diperbarui. Notaris itu sempat terkejut. "Bu Henny, apakah ibu yakin ingin memblokir semua akses atas nama suami?" Henny menatap lurus ke depan, suaranya lembut tapi tegas. "Saya hanya mengambil kembali apa yang menjadi milik saya, Pak. Saya tidak akan menuntut, tapi saya juga tidak akan lagi membiarkan diri saya diinjak." Proses itu memakan waktu beberapa hari, tapi akhirnya selesai. Semua dokumen, sertifikat, dan aset kini resmi atas nama Henny. Rumah yang mereka tempati, kendaraan, rekening usaha, semua kembali menjadi miliknya secara sah. Henny berdiri di depan kaca, memandangi bayangannya sendiri. Wajahnya masih sama, sederhana, tanpa riasan berlebihan. Tapi sorot matanya berbeda. Ada kekuatan yang dulu tidak ada. Sore itu, saat matahari mulai turun, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah. Dari dalamnya keluar Jaka, wajahnya terlihat kesal dan lelah. Dina menyusul di belakangnya, memakai kacamata hitam, tampak angkuh. "Henny!" Suara Jaka menggema dari luar rumah. Henny keluar dengan langkah tenang. "Ya, Mas," jawabnya datar. "Apa-apaan ini? Aku nggak bisa akses rekening. Mobil aku disita perusahaan, dan rumah ini katanya udah atas nama kamu semua. Kamu ngapain? Hah?" Dina ikut memotong, suaranya nyaring. "Mas, aku udah bilang kan, istri kamu itu licik. Lihat aja, dia pasti mau balas dendam karena malu di acara kemarin."
Henny menatap keduanya tanpa emosi. Aku nggak membalas dendam. Mas, ucapnya pelan namun jelas. Aku cuma mengambil kembali apa yang memang jadi hakku. Rumah ini warisan orang tuaku. Uang di rekening itu dari hasil kerja keras keluargaku dulu. Kamu cuma ikut menikmatinya, bukan membangunnya. Wajah Jaka memucat. Ia menatap Henny seperti tak percaya. Kamu tega, Hen? Setelah semua yang aku lakukan? Henny tersenyum tipis. Aku cuma belajar dari caramu memperlakukan aku, Mas. Dina melipat tangan di dada. Ya ampun, drama banget sih hidup kalian. Yuk, Mas, kita pergi aja dari sini. Rumah jelek gini nggak pantas buat kamu. Tapi Henny menatapnya tajam. Oh, Dina, katanya tenang. Kamu tahu nggak? Mobil yang kamu pakai itu juga atas nama aku. Jadi kalau kamu nggak mau masalah hukum, tolong kuncinya ditinggal. Dina langsung membeku. Jaka menatapnya tak percaya. Henny berbalik, masuk ke rumah, dan menutup pintu dengan pelan. Tanpa berteriak, tanpa menangis. Tapi suara langkahnya yang tenang justru lebih menusuk dari amarah manapun. Malam itu, Jaka masih berdiri di luar, berteriak-teriak memanggil nama Henny. Tapi ia tak keluar lagi. Ia hanya berdiri di balik jendela, menatap sosok pria yang dulu ia cintai kini berubah menjadi seseorang yang ia kasihi tapi tak bisa dihormati lagi. Dalam hati, Henny berbisik, aku bukan wanita sempurna, tapi aku bukan wanita lemah. Kau hina aku di depan banyak orang, tapi sekarang kau akan belajar apa arti harga diri seorang istri yang kau injak. Ia lalu menutup gorden, meninggalkan Jaka di luar dengan teriakannya yang menggema ke malam. Namun cerita Henny belum berakhir, karena setelah malam itu, dunia Jaka akan benar-benar terbalik, dan semua orang yang dulu menertawakan Henny akan tahu siapa sebenarnya yang pantas ditertawakan. Hari-hari setelah konfrontasi itu menjadi titik balik kehidupan Henny dan Jaka. Rumah yang dulu terasa sempit karena sering dipenuhi amarah kini kembali tenang. Tak ada lagi bentakan, tak ada lagi ejekan, hanya keheningan yang menenangkan. Henny kini menjalani hari-harinya dengan damai. Tapi di balik ketenangan itu, ia menyimpan luka yang masih hangat, luka yang perlahan berubah menjadi kekuatan. Sementara itu, di sisi lain, hidup Jaka mulai berantakan. Segalanya terjadi begitu cepat. Setelah rekening perusahaan yang ia kelola tiba-tiba dibekukan karena masalah kepemilikan dana, pihak direksi mulai menaruh curiga. Jaka yang selama ini dikenal sebagai karyawan teladan mendadak diperiksa oleh tim audit. Semua laporan keuangan ditelusuri, dan hasilnya membuat semua orang terkejut. Ternyata sebagian besar modal awal perusahaan berasal dari investasi atas nama Henny. Ketika pihak perusahaan meminta klarifikasi, Jaka hanya bisa terdiam. Ini pasti salah. Uang itu dari saya, bantahnya panik. Namun, notaris yang menangani dokumen langsung menunjukkan berkas sah. Semua dana awal yang digunakan untuk proyek Bapak Jaka terdaftar sebagai modal pribadi atas nama Ibu Henny. Secara hukum, kepemilikan bisnis ini memang berhak atas beliau. Jaka nyaris kehilangan suara. Ia tak percaya. Perusahaan tempat ia bekerja, reputasi yang ia banggakan, dan posisi yang ia pertahankan dengan sombong, semuanya runtuh dalam sekejap. Beberapa hari kemudian, pihak manajemen mengambil keputusan tegas. Jaka diberhentikan sementara untuk penyelidikan internal. Dina yang selama ini bersikap manja mendadak berubah wajah. Ia mulai jarang menghubungi Jaka, dan akhirnya benar-benar menghilang setelah tahu bahwa rekening Jaka tak bisa lagi digunakan. Suatu malam, Jaka datang ke apartemen Dina hanya untuk menemukan pintu dikunci dari dalam dan koper miliknya sudah diletakkan di luar. Dina, bukain pintunya. Kamu mau kemana? Suara dari dalam terdengar datar, tanpa belas kasihan. Mas Jaka, aku capek hidup susah. Aku kira kamu kaya, ternyata cuma numpang hidup dari istrimu. Maaf ya, aku nggak bisa lanjut sama orang gagal. Pintu tertutup keras. Jaka menendang-nendang pintu dengan marah, tapi tak berguna. Ia akhirnya duduk di lantai koridor. Wajahnya kusut, rambut acak-acakan, dan matanya merah. Untuk pertama kalinya, pria yang dulu begitu angkuh itu merasakan apa arti kehilangan segalanya. Sementara itu, kehidupan Henny berubah drastis. Setelah menyelesaikan semua urusan hukum, ia mendapat telepon dari pamannya yang dulu memiliki perusahaan properti. Henny, aku dengar kamu sudah pisah sama Jaka.
Kalau kamu mau, datanglah ke kantor besok. Aku butuh orang yang bisa dipercaya untuk pegang proyek baru. Awalnya Henny ragu. Ia sudah lama meninggalkan dunia kerja. Tapi setelah berpikir panjang, ia memutuskan untuk mencoba. Dan di luar dugaan, kemampuan lamanya masih ada. Dalam waktu singkat, Henny kembali menemukan ritme hidup yang dulu ia tinggalkan. Ia bekerja keras, menunjukkan ketekunan dan kecerdasan yang membuat pamannya bangga. Setiap hari, ia berangkat kerja dengan pakaian rapi namun sederhana, membawa semangat baru. Ia tidak lagi menangis karena Jaka. Ia belajar memaafkan tanpa melupakan, dan fokus membangun masa depan tanpa harus menengok ke belakang. Satu sore, di depan gedung perusahaan barunya, Henny melihat sosok familiar. Ja. Ia berdiri di trotoar dengan wajah lusuh, bajunya kusut, dan matanya kosong. Saat melihat Henny turun dari mobil, ia segera menghampiri. Henny, tolong, aku butuh bicara. Suaranya serak. Henny menatapnya lama. Tak ada lagi amarah di matanya. Hanya ketenangan. Mau bicara apa, Mas? Aku salah. Aku nyesel. Semua hancur sejak kamu pergi. Aku cuma pengen kamu maafin aku. Henny menarik napas panjang. Mas, aku udah maafin kamu. Tapi maaf itu nggak berarti aku mau kembali. Apa yang Mas hancurkan dulu nggak bisa aku bangun lagi dengan cara yang sama. Jaka menunduk. Air matanya jatuh. Aku cuma pengen kesempatan kedua. Henny menggeleng pelan. Kesempatan itu dulu sudah aku kasih berkali-kali, Mas. Tapi kamu buang semuanya dengan kesombongan. Sekarang, aku cuma mau hidup tenang. Ia berbalik, berjalan menuju mobilnya. Tapi sebelum masuk, ia berhenti sejenak dan berkata tanpa menoleh. Mas dulu bilang aku wanita jelek yang bikin malu. Tapi sekarang lihatlah, siapa yang sebenarnya harus malu. Kata-kata itu membuat Jaka terdiam membeku di tempat. Ia melihat Henny pergi dengan langkah anggun, meninggalkan debu masa lalu yang kini hanya tinggal penyesalan. Beberapa minggu kemudian, kabar tentang Jaka menyebar. Ia kehilangan pekerjaan tetap, terlibat utang, dan hidup berpindah dari satu rumah teman ke rumah lainnya. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi teman yang dulu ikut menertawakan Henny. Semua menjauh. Sementara Henny justru makin bersinar. Perusahaannya berkembang pesat, dan dirinya menjadi sosok yang dikenal karena ketegasan dan kebaikannya. Namun meski berhasil, ia tetap rendah hati. Ia tak pernah membalas dendam. Ia tahu, karma sudah bekerja dengan caranya sendiri. Dalam diam, ia sering berdoa, bukan untuk menjatuhkan Jaka, tapi agar mantan suaminya itu bisa menemukan pelajaran dari penderitaannya. Aku sudah melewati badai, bisiknya suatu malam sambil menatap langit. Dan kini, aku memilih berjalan dengan cahaya yang dulu hampir padam karena cinta yang salah. Namun perjalanan Henny belum selesai. Karena setelah kehidupan barunya mulai stabil, seseorang dari masa lalunya kembali datang, membawa kabar yang akan menguji ketenangan yang baru saja ia bangun. Hari itu matahari sore tampak hangat di balik tirai rumah besar milik Henny. Suasana rumah kini jauh berbeda dari dulu. Tak lagi pengap dan penuh amarah, melainkan tenang dan damai. Namun di tengah ketenangan itu, hati Henny terasa sedikit bergetar ketika sekretarisnya datang membawa kabar. Bu Henny, ada seseorang yang ingin bertemu. Katanya, dia teman lama ibu dari kampung dulu. Namanya Arman. Nama itu sontak membuat tubuh Henny kaku sejenak. Arman. Sosok masa lalunya yang dulu begitu berarti. Lelaki sederhana yang dulu sering membantunya mengantar hasil kebun ke pasar. Lelaki yang dulu diam-diam mencintainya, namun rela melepasnya demi kebahagiaannya bersama Jaka. Suruh masuk, kata Henny pelan, berusaha menenangkan diri. Beberapa menit kemudian, seorang pria parubaya masuk dengan wajah teduh. Pakaian yang ia kenakan sederhana, tapi rapi. Tatapannya hangat dan tulus, seperti dulu. Henny, aku hampir tak percaya. Ini benar-benar kamu? Katanya dengan senyum samar. Henny berdiri dari kursinya, menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Arman, sudah berapa tahun, ya? Aku bahkan hampir tak mengenalimu lagi. Mereka duduk berhadapan. Obrolan mengalir pelan. Tentang masa lalu, tentang kampung halaman, tentang perjuangan mereka dulu mencari nafkah.
Arman bercerita bahwa ia kini bekerja sebagai pengusaha kecil di kota sebelah, dan kebetulan mendengar kabar bahwa Henny sudah menjadi pemilik perusahaan besar. Aku senang akhirnya kamu bisa bahagia, Henny, ucap Arman tulus. Dulu aku sempat ingin melamarmu, tapi aku tahu hatimu sudah untuk Jaka. Henny menunduk. Bibirnya bergetar menahan perasaan yang bercampur aduk. Kalau saja dulu aku tahu seperti apa jadinya, mungkin aku akan memilih jalan lain. Arman menatapnya lekat. Tidak ada yang salah dengan keputusanmu. Tapi kamu kuat. Kamu tidak menyerah meski disakiti. Kata-kata itu seperti menembus dinding pertahanan Henny. Air matanya akhirnya menetes. Sudah lama ia tak menangis di depan seseorang yang benar-benar memahami luka yang ia simpan. Arman lalu memberikan sebuah amplop kecil. Aku tahu kamu sudah punya segalanya. Tapi ini, cuma foto lama kita waktu di kampung. Aku simpan karena dulu kamu bilang, itu hari paling bahagia dalam hidupmu. Henny tersenyum, menatap foto itu, dirinya muda, mengenakan baju lusuh tapi tersenyum lebar di tepi sawah bersama Arman dan beberapa teman lain. Foto yang mengingatkannya pada masa di mana cinta dan kejujuran masih murni, belum ternodai ambisi dan pengkhianatan. Tiba-tiba, dari arah pintu, suara langkah tergesa terdengar. Sekretaris kembali masuk, wajahnya tegang. Bu, Pak Jaka datang lagi. Tapi kali ini dia tidak sendiri. Dia membawa seorang pengacara dan juga wanita bernama Dina. Seketika suasana di ruang itu menjadi tegang. Arman menatap Henny dengan pandangan waspada, sementara Henny berdiri dengan tatapan tenang namun dalam. Biar mereka masuk, ucap Henny datar. Tak lama, pintu terbuka. Jaka masuk dengan wajah kusut, sementara Dina di belakangnya tampak gugup. Keduanya tidak lagi semewah dulu. Penampilan mereka kusam, penuh tekanan. Henny, kamu nggak bisa seenaknya begini. Semua ini masih bisa dibicarakan, bentak Jaka dengan nada panik. Henny hanya menatapnya, dingin namun tenang. Dulu, kamu bilang aku wanita jelek yang memalukan. Sekarang kamu datang memohon setelah semua yang kamu injak sudah jadi milikku. Lucu, ya. Jaka terdiam, wajahnya merah padam. Dina hanya menunduk, menggigit bibir menahan malu. Arman menatap Henny dengan kagum, bukan karena kekayaannya, tapi karena ketegaran yang kini menyelimuti dirinya. Ia tahu, Henny bukan lagi wanita yang dulu hanya bisa menangis dalam diam. Dalam hati, Henny tahu pertemuan dengan Arman bukan kebetulan. Tuhan seperti mengirimkan seseorang dari masa lalu, tepat di saat dirinya sudah benar-benar bangkit. Ia menatap Jaka dan Dina dengan mata teduh. Kalian boleh datang hari ini. Tapi ingat, ini bukan rumah untuk kalian. Aku sudah cukup baik tidak melaporkan semua perbuatan kalian dulu. Suasana hening sejenak. Dina mulai menangis, sementara Jaka hanya menatap lantai dengan rahang mengeras. Setelah mereka pergi, Henny duduk kembali, mencoba mengatur napas. Arman masih di sana, menatapnya dengan senyum kecil. Kamu sudah jadi wanita kuat sekarang, Henny, katanya lirih. Tapi di balik semua itu, kamu masih Henny yang dulu, yang hatinya penuh kasih. Henny menatap keluar jendela. Langit senja mulai berubah jingga. Mungkin. Tapi aku juga sudah belajar untuk tidak menyerahkan hatiku pada orang yang salah lagi. Arman tersenyum. Mungkin kali ini, kamu tak perlu takut lagi. Henny menatapnya lama, seolah memahami arti di balik kalimat itu. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa hangat di dalam dada. Bukan karena kekayaan, bukan karena balas dendam, tapi karena seseorang dari masa lalu datang membawa kedamaian yang tulus. Dan sore itu, di antara langit jingga dan hembusan angin lembut, Henny tahu. Hidupnya baru saja membuka bab baru, yang tidak lagi dipenuhi luka, tapi kesempatan untuk sembuh. Hari itu, hujan turun deras membasahi halaman rumah mewah yang dulu penuh dengan tawa Jaka dan Dina. Namun kini, semua terasa berbeda. Rumah itu sunyi, dingin, dan tanpa kehidupan. Tak ada suara musik, tak ada canda tawa. Yang tersisa hanyalah gema langkah Jaka yang gontai, menyusuri lantai marmer yang mulai berdebu. Semua barang berharga sudah diambil alih oleh pengacara Henny sesuai keputusan hukum. Mobil mewahnya telah disita. Rekening yang dulu selalu penuh kini kosong. Bahkan nomor rekeningnya telah dibekukan.
Saham perusahaan yang dulu ia sombongkan di hadapan rekan-rekannya kini sepenuhnya atas nama Henny. Jaka terduduk di ruang tamu dengan rambut berantakan dan wajah kuyu. Di depannya, Dina duduk sambil memeluk lutut, matanya sembab. Sudah berhari-hari mereka hidup tanpa arah, tanpa uang, tanpa tempat bergantung. Jaka, kita harus gimana sekarang? Suara Dina bergetar. Aku bahkan gak punya uang buat makan besok. Jaka menatap kosong ke arah jendela. Hujan deras di luar seolah menertawakan nasibnya. Semua ini, gak mungkin. Henny gak mungkin tega. Dia pasti cuma mau menakut-nakuti aku. Dina menatapnya kesal dan putus asa. Kamu masih aja gak sadar. Kak, Henny itu bukan perempuan lemah kayak dulu. Semua ini udah direncanain. Dia udah siap dari lama. Dan kita? Kita cuma jadi orang bodoh yang ngerusak hidup sendiri. Jaka menatap Dina dengan mata merah. Ia ingin marah, tapi dalam hatinya, ia tahu Dina benar. Ia terlalu sibuk mengejar gengsi dan kesenangan sesaat, sampai lupa siapa yang dulu berjuang bersamanya dari nol. Kini, semua yang ia punya hilang begitu saja. Dan ironisnya, orang yang dulu ia hina, yang ia sebut wanita jelek pembawa malu, kini berdiri di atas segala yang dulu ia bangun. Ia memejamkan mata, mengingat kejadian waktu itu. Wajah Henny yang diam terpaku di tengah ruangan pesta, tatapan tamu-tamu yang menertawakannya, dan suaranya sendiri yang berteriak dengan keangkuhan. Ngapain kamu di sini, wanita jelek? Bikin malu aja di depan teman-temanku. Sekarang, kalimat itu berputar-putar di kepalanya, menampar egonya tanpa henti. Henny tidak hanya membalas dengan kekayaan. Ia membalas dengan elegan, tanpa teriak, tanpa dendam yang berlebihan. Dan justru itu yang paling menyakitkan bagi Jaka. Hari berikutnya, Jaka mencoba datang ke kantor lamanya. Namun satpam menghentikannya di pintu masuk. Maaf, Pak Jaka. Nama Bapak sudah dihapus dari sistem. Semua jabatan dan akses Bapak dicabut. Aku pendiri perusahaan ini. Kalian pikir aku siapa? Bentak Jaka marah. Namun satpam itu hanya menunduk sopan. Sekarang perusahaan ini sepenuhnya milik Ibu Henny. Kami hanya menjalankan perintah. Jaka berdiri di depan pintu kaca besar dengan logo perusahaannya sendiri. Atau lebih tepatnya, mantan perusahaannya. Ia melihat dari balik kaca, Henny berjalan dengan elegan, mengenakan blazer putih dan senyum tenang, menyapa para karyawan yang dulu menunduk padanya. Sekilas, mata mereka bertemu. Namun Henny tidak menghentikan langkahnya. Ia hanya menatap sebentar, bukan dengan kebencian, tapi dengan ketenangan yang menusuk. Tatapan itu seperti berkata, inilah akibat dari kesombonganmu sendiri. Jaka menunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa kecil, hina, dan tak berarti. Sementara itu, Dina perlahan menjauh darinya. Awalnya ia masih bertahan. Tapi setelah uang benar-benar habis dan kehidupan makin sulit, Dina memilih pergi. Ia meninggalkan pesan singkat di meja makan kecil yang kini kosong. Maaf, Kak. Aku nggak sanggup lagi hidup seperti ini. Aku butuh orang yang bisa menjamin masa depanku. Semoga kamu bisa bertahan. Jaka membaca tulisan itu dengan tangan gemetar. Kertas itu basah oleh air matanya sendiri. Ia menatap langit-langit kamar, tertawa miris. Dina, kamu juga ninggalin aku, ya? Sama kayak aku ninggalin Henny dulu. Hari-hari berikutnya, Jaka hidup dari tabungan kecil yang tersisa. Ia menyewa kamar kecil di pinggiran kota, tempat yang jauh dari hingar-bingar dunia yang dulu ia kenal. Kadang ia duduk di taman, menatap orang-orang lewat dengan pakaian kerja rapi, mengingat betapa dulu ia seperti mereka, bahkan lebih sombong dari siapapun. Henny tak pernah membalas dendam secara langsung. Ia hanya mengambil kembali yang memang menjadi haknya. Dan kini, karma bekerja dengan caranya sendiri. Suatu malam, Jaka bermimpi. Ia melihat Henny berdiri di tengah cahaya, menatapnya tanpa berkata apapun. Ia ingin meminta maaf, tapi suaranya tak keluar. Ia ingin berlutut, tapi tubuhnya berat seperti terikat rasa bersalah. Saat terbangun, air matanya sudah mengalir. Ia sadar, tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghapus masa lalu. Tapi yang paling menghancurkan adalah, Henny tidak lagi peduli. Kehadirannya, kemarahannya, bahkan tangisannya,
tak berarti apa-apa bagi wanita itu. Kini, ia benar-benar kehilangan segalanya. Bukan hanya harta, tapi juga harga diri dan kesempatan untuk menebus semua kesalahannya. Di ujung malam yang sunyi itu, Jaka berbisik lirih dalam gelap. Kalau waktu bisa diulang, aku cuma mau minta satu hal. Semoga Henny tahu, aku menyesal. Terlambat memang, tapi aku benar-benar menyesal. Namun tak ada jawaban, hanya suara hujan yang turun pelan di luar jendela, seperti alam pun enggan mendengar keluhannya lagi. Matahari pagi menembus tirai tipis rumah besar Henny. Suasana rumah itu kini terasa hangat dan damai. Jauh berbeda dari masa lalu yang penuh luka. Ia duduk di balkon, menikmati teh hangat sambil menatap taman yang dulu menjadi tempatnya menangis sendirian. Kini bunga-bunga bermekaran, seolah alam pun ikut merayakan ketenangan yang baru hadir di hidupnya. Sudah berbulan-bulan berlalu sejak Jaka datang menuntut harta dan Dina meninggalkannya. Sejak itu, Henny tidak pernah lagi mendengar kabar tentang mereka. Namun di dalam hatinya, entah mengapa, ada bagian kecil yang masih penasaran. Bukan karena cinta, tapi karena rasa kemanusiaan yang dulu membuatnya bertahan begitu lama. Suatu siang, sekretaris pribadinya datang tergesa ke balkon. "Bu Henny, ada seseorang di luar yang memohon ingin bertemu. Katanya penting sekali." Henny mengerutkan kening. "Siapa?" "Namanya Jaka, Bu." Cangkir di tangan Henny berhenti di udara. Butuh beberapa detik sebelum ia meletakkannya kembali perlahan. Matanya menatap kosong ke arah taman yang tenang, lalu berkata lembut, "Suruh dia menunggu di ruang tamu. Aku akan ke sana." Ketika ia melangkah masuk ruang tamu, langkahnya mantap, meski hatinya sedikit bergetar. Dan di sana, duduklah sosok pria yang dulu ia cintai sepenuh hati, tapi kini tampak jauh berbeda. Jaka tampak kurus, wajahnya pucat, mata cekung, rambut acak-acakan. Pakaian lusuhnya kontras sekali dengan ruang tamu elegan milik Henny. Begitu Henny masuk, Jaka berdiri dengan susah payah, matanya langsung berkaca-kaca. "Henny?" Suaranya serak. Aku cuma mau bicara sebentar. Aku nggak minta apa-apa." Henny menatapnya tenang. Ia tidak lagi melihat musuh di hadapannya, hanya seorang lelaki yang hancur oleh perbuatannya sendiri. "Silakan duduk," ucap Henny lembut. Jaka menghela napas berat, lalu duduk kembali dengan tangan gemetar. "Aku tahu, aku nggak pantas berada di sini. Aku udah jatuh sejauh-jauhnya. Henny, semua yang aku punya, hilang. Teman-teman yang dulu ketawa bareng, semua ninggalin aku. Dina juga pergi." Ia menunduk, suaranya mulai bergetar. "Aku cuma mau minta maaf. Hen, aku sadar, aku udah nyakitin kamu, menghina kamu, mempermalukan kamu di depan orang-orang. Aku nyesel. Sumpah, aku nyesel." Henny terdiam cukup lama. Di dalam dadanya, perasaan campur aduk bergemuruh, antara iba, kecewa, dan kelegaan. Namun kini, ia tidak lagi memiliki kebencian. Luka itu sudah kering, hanya meninggalkan bekas yang mengajarkannya arti kekuatan. "Jaka," ucapnya pelan, "aku sudah memaafkanmu sejak lama." Jaka mendongak, matanya melebar. "Kamu maafin aku?" Henny mengangguk. "Aku tidak ingin hidup dengan dendam. Aku sudah melewati masa itu. Aku hanya ingin damai. Aku harap kamu juga bisa belajar dari semua ini." Air mata jatuh di pipi Jaka. Ia menunduk, bahunya bergetar hebat. "Aku nggak pantas dimaafin? Aku bahkan nggak bisa maafin diriku sendiri, Hen?" Henny menatapnya lembut, tapi tegas. "Dulu kamu menghancurkan aku, tapi justru karena itu aku belajar berdiri. Kamu membuatku sadar bahwa aku berharga bahkan tanpa pengakuan siapapun. Sekarang saatnya kamu belajar berdiri juga, Jaka. Bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri." Jaka terdiam lama. Ia menatap wajah Henny yang kini begitu tenang, dewasa, dan berwibawa. Wajah yang dulu sering ia remehkan, kini justru membuatnya merasa kecil. "Kamu berubah banyak, Hen," katanya lirih. "Dulu aku pikir kamu cuma perempuan kampung yang gak ngerti apa-apa. Ternyata kamu jauh lebih kuat dari siapapun yang pernah aku kenal." Henny tersenyum tipis. "Aku tidak berubah, Ka. Aku hanya belajar."
Keheningan mengisi ruangan. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Akhirnya Jaka berdiri, menatap Henny untuk terakhir kalinya. Terima kasih udah mau dengerin aku. Henny, aku nggak akan ganggu kamu lagi. Aku cuma mau kamu tahu, kalau di dunia ini, cuma kamu yang pernah benar-benar tulus ke aku. Ia berjalan menuju pintu dengan langkah pelan. Namun sebelum keluar, ia berhenti sejenak dan menoleh. Semoga kamu bahagia. Hen bener-bener bahagia. Aku nggak layak dapetin kamu, dan aku sadar itu sekarang. Henny menatap punggungnya menghilang di balik pintu. Ada rasa sesak di dada, bukan karena masih cinta, tapi karena akhirnya segalanya selesai. Beberapa hari kemudian, kabar datang dari seseorang. Jaka ditemukan pingsan di taman kota, karena kelelahan dan penyakit lambung yang parah. Henny datang diam-diam, tanpa memberitahu siapapun, hanya untuk melihatnya sekali lagi di rumah sakit. Ia berdiri di depan ruang rawat, melihat Jaka terbaring lemah di ranjang dengan selang infus di tangan. Perasaannya hening, matanya basah, tapi bibirnya tersenyum tipis. Kamu sudah cukup menderita, Jaka. Semoga setelah ini, kamu bisa tenang dan menemukan kedamaianmu sendiri, bisiknya pelan. Kemudian ia berbalik dan pergi, meninggalkan masa lalunya di sana, untuk selamanya. Di luar, matahari pagi menembus jendela rumah sakit, menyorot langkah Henny yang mantap menuju mobilnya. Ia tahu hidupnya kini sepenuhnya miliknya sendiri. Tidak ada lagi luka yang mengikat, tidak ada lagi air mata yang menahan. Dan di dalam dirinya, ada ketenangan yang begitu dalam. Ketenangan seorang wanita yang telah memaafkan, melepaskan, dan menang dengan cara paling elegan, dengan kedewasaan dan cinta yang tulus pada dirinya sendiri.